Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang akan kami bahas antara lain pengertian PNI serta para pahlawan yang gugur dari kalangan para pemuda. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat, organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Serta Kongres Pemuda II diantaranya adalah Sugono Joyo Puspito, R.M. Joko Mersaid, Muhammad Yamin, Amir Syafruddin, Johan Muhammad Jai, Katja Songkana, Sandu, Johannes Leimana, dan Rojani Sued. Apa itu PNI? Pada 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Perserikatan Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasional Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik kedua yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Sodisuryo, dan Sudaryo. Namanya berganti menjadi Partai Nasional Indonesia pada 1928. Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Insinyur Soekarno mengeluarkan trilogi sebagai pegangan perjuangan Partai Nasional Indonesia. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Tujuan Partai Nasional Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka dengan menggunakan 3 asas, yaitu self-help, berjuang dengan usaha sendiri, dan non-mendicancy. Sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan non-kooperasi. 1929, PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, dan Maskun Sumadjireja. Karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Y.R. Soekarno dengan 4 tahun penjara, Maskun 2 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, dan Suryadinata 1 tahun 3 bulan penjara. Semua itu tidak mengubah asa para pemuda di Indonesia, contohnya seperti keempat tokoh berikut ini. W.R. Supratman adalah seorang guru, wartawan, violinis, pencipta lagu mempertahankan perjuangan, dan komponis Hindia Belanda yang lahir pada 19 Maret 1903 di Purworejo dan meninggal pada 17 Agustus 1938. Kau tidak hitung berapa lama hidup negara ini berada dalam kegelapan. Sebentar lagi bendera itu akan berubah warna. Orang ini sedang membuat masalah besar bagi pemerintah. Negeri ini butuh lebih banyak orang gila untuk merdeka. Indonesia harus merdeka. Mau bisa penjarakan tubuhku. Kenapa setiap pergerakan selalu berujung pada teror dan huru-hara? Tapi mereka dimiskinkan. Para kesatria tidak akan melawan musuh yang sudah pasti akan bertekuk lutut. Itulah tabiat bangsa kami. Perjuangan belum selesai. Pergi! Tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Indonesia pasti merdeka. Chairil Anwar. Chairil lahir di Medan 26 Juli 1922, adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Wujud dari perjuangan Chairil Anwar sebagai salah satu pejuang pemuda Indonesia adalah dengan menggunakan karya sastra. Dalam sejarah Indonesia, namanya telah diakui sebagai sosok penulis puisi andal yang memulai karir di bidang sastra pada 1942. Dampak positif pembaharan Chairil itu meliputi penggunaan bahasa, pandangan hidup, dan sikap hidup. Tanggal kelahirannya 26 Juni diperingati sebagai hari puisi. Tanggal kematiannya 28 April diperingati sebagai hari sastra pada era 1950-an. Robert Walter Mossig. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari
1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Jawab. Saya Robert Walter mengisi. Di sini Walter, merdeka! Karena terus menolak tawaran Belanda, ia dituduh merampok, membunuh, dan lainnya. Ia pun dijatuhi hukuman mati oleh Belanda pada 5 September 1949. Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Robert Walter Mongsidi sesaat sebelum 8 butir peluru penjajah bersarang di tubuhnya. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung 30 Januari 1917, adalah seorang tokoh militer Indonesia yang berjasa dalam perang kemerdekaan. Ia merupakan pendiri dan panglima pertama Satuan Angkatan Bersenjata di Kepulauan Sunda Kecil yang memimpin langsung perlawanan bersenjata anti Belanda di Bali. Ia gugur pada bulan 20 November tahun 1946 dalam pertempuran dengan pasukan Belanda di dekat desa Marga, Bali Tengah. Sumpah Pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Melalui Sumpah Pemuda, tanah air, bangsa dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Dengan Sumpah Pemuda pula, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi sifatnya sudah nasional hingga akhirnya kemerdekaan dapat dicapai dan sejarah.